Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Sebelumnya ada yang tahu Trisatya sama Dasadharma nggak? Trisatya itu kayak kode etik pramuka gitu. Jadi kita di sini ingin mempraktekkan Trisatya sama Dasadharma. Trisatya itu tangan kanan di dada kiri. Adik-adik semua ikut pakai ya, semuanya berdiri. Terus tangannya tuh di tangan kanan di samping kiri. Trisatya. Trisatya. Demi kehormatanku. Demi kehormatanku. Aku akan berjanji bersungguh-sungguh. Aku akan berjanji bersungguh-sungguh. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mengamalkan Pancasila. Dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup. Menolong sesama hidup. Dan mempersiapkan diri. Dan mempersiapkan diri. Untuk membangun masyarakat. Untuk membangun masyarakat. Menepati dasar dhamma. Menepati dasar dhamma. Ya, terus ada yang hafal dasar dhamma nggak? Ada. Udah kita praktekkan ya adik-adik ya. Dasar dhamma itu ada 10. Isinya tuh kayak janji kita terhadap diri kita sendiri. Bunyinya tuh kita sama-sama ya bareng-bareng ya. Kita juga di sini belajar. Jadi harap patuh ya. Dasar dhamma pramuka. Dasar dhamma pramuka. Satu. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tiga. Patriot yang sopan dan kesatria. Patriot yang sopan dan kesatria. Empat. Patuh dan suka bermusyawarah. Patuh dan suka bermusyawarah. Lima. Rela menolong dan tabah. Rela menolong dan tabah. Enam. Rajin, terampil dan gembira. Rajin, terampil dan gembira. Tujuh. Hemat, cermat dan bersahaja. Hemat, cermat dan bersahaja. Delapan. Disiplin, berani dan setia. Disiplin, berani dan setia. Sembilan. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Terima kasih ya. Semoga semuanya hafal ya Dasar Dhamma sama Trisatya. Dasar Dhamma sama Trisatya itu adalah apa ya? Tiap kita bisa berbuat jujur ya, bertanggung jawab sama diri kita, sama masyarakat ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Pertiwi dengan NIM 8604521003. Di sini saya akan membahas hasil observasi saya kemarin dari beberapa kasus yang terjadi di sekolah. Salah satunya yaitu kurangnya disiplin, di mana pada saat disuruh masuk ke dalam kelas, anak-anak tersebut tidak mendengarkan apa yang dikatakan guru tersebut, sehingga guru tersebut merasa tersinggung dan merasa tidak dihargai.
Yang kedua yaitu kurangnya rasa tanggung jawab. Misalnya seperti ada beberapa anak yang dimana tidak membuang sampah pada tempatnya. Padahal ada himbauan dari sekolah melakukan yaitu untuk membuang sampah pada tempatnya sehabis makan. Dan yang ketiga adalah kasus pembulian, di mana ada seorang anak yang dibully karena berbeda dari yang lain seperti fisik maupun ekonomi, di mana anak tersebut dibully secara mental ataupun diejek tentang fisiknya. Dan dampak dari 3 kasus ini, yang pertama yaitu disiplin. Anak akan sering terlambat dan turunnya prestasi. Dampak dari kurangnya disiplin adalah terlambat. Pada saat upacara, dia akan diasingkan dalam barisan. Dan yang kedua, dampak dari kurangnya tanggung jawab yaitu pada lingkungan akan merusak sekitar dan lingkungan akan menjadi kotor. Dan yang ketiga, dampak pembulian yaitu rusaknya mental anak dan rasa percaya diri. Anak akan cenderung menyendiri dan susah untuk bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain karena merasa tidak percaya diri. Selanjutnya, apa upaya di kelas untuk menanamkan nilai anti korupsi? Dalam materi pembelajaran, masukkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin pada anak. Anak-anak diajarkan tentang kejujuran, contohnya saat mengerjakan ujian atau ulangan tidak boleh mencontek teman sebangkunya. Dan yang kedua yaitu tanggung jawab. Ajarkan siswa untuk mengakui kesalahannya dan diajarkan untuk meminta maaf. Yang kedua yaitu nilai karakter apa saja yang sedang menjadi trending topik. Pada era sekarang ini, yaitu kedisiplinan, kejujuran, saling menghormati antar umat dan tanggung jawab dan tidak melakukan cyberbullying. 3. Kasus apa yang sering muncul di sekolah? Kasus yang muncul di sekolah yang sering terjadi yaitu kasus pembulian, di mana anak-anak merasa kasus pembulian itu adalah kasus bercanda. Padahal secara mental itu tuh sudah merusak mental anak yang dibully atau diejek. Pada anak pembuli, dia merasa dirinya sudah benar dan tidak merasa bersalah pada yang sudah dia bully. Padahal pada yang sudah dibully itu akan merasa minder dan kurang percaya diri karena perkataan teman tersebut. Dan selanjutnya yaitu karakter siswa yang bisa dikembangkan dalam pendekatan apa saja yang dipilih, yaitu memberikan penghargaan dan apresiasi. Kita sebagai guru memberikan penghargaan walaupun sekecil apapun itu, kita mengapresiasi siswa tersebut. Karena siswa tersebut akan merasa senang jika usahanya dihargai atau diapresiasi. Tidak ada salahnya bapak atau ibu memberikan penghargaan dan apresiasi kepada siswa atau siswi tersebut. Apresiasi tersebut tidak hanya kepada siswa yang menang olimpiade atau yang juara kelas. Kepada siswa yang lain juga, sekecil apapun usaha dia, kita apresiasi, maka dia akan merasa senang dan merasa dihargai. Baik, cukup sekian dari hasil saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.